Kembali lagi lanjutkan perbincangan, Pak Anam melanjutkan apa yang sempat saya tanyakan sebelum jeda karena banyak sekali masih masyarakat yang ingin sekali mengetahui apa motif sebenarnya. Apakah memang hanya sekedar alasan karena terserempet seperti alasan dikemukakan di media sejauh ini itu juga disampaikan kemudian pada saat ratas dengan DPR atau memang sebenarnya pada saat etik kemarin terkuak hal-hal lainnya, alasan-alasan lainnya. Karena tadi Pak Anam sudah mengatakan bahwa memang fokusnya tidak di sana, tapi apakah tembakannya sesuai prosedur atau tidak. Tapi tentu saja sepertinya juga pasti dibahas soal motif Pak. Adakah motif-motif lain? Silakan Pak Anam. Iya, nggak dibahas soal motif memang, tapi soal begini, saya ceritakan ya. Jadi memang Rofik juga ditanya kenapa melakukan penembakan. Ya, salah satu yang dia utarakan adalah dia merasa mendapatkan ancaman karena dia lihat motor juga sekaligus bawa sajam. Tapi Komisi Etiknya juga memeriksa, melakukan pendalaman terhadap anak-anak yang di motor itu, ditanya ini bagaimana, posisinya bagaimana, dan sebagainya. Dan mereka meyakini, plus juga dengan melihat video ini, ya, video yang di Alfamart itu, makanya Komisi Etiknya meyakini bahwa penembakan dilakukan melanggar prosedur. Apa yang melanggar prosedur? Salah satunya ya soal ancaman itu tidak bisa dijelaskan dengan baik. Ya, kan penggunaan kewenangan, penggunaan kekuatan dengan senjata itu kan salah satunya mengancam dirinya atau mengancam masyarakat. Dan Ya, itu kan tidak bisa dijelaskan. Nah, makanya Komisi Etiknya memutuskan untuk mem-PPDH dia. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada pembelaan dari Robik, ada juga keterangan kesaksian dari rekan-rekan anak-anak yang ada dalam video tersebut yang naik sepeda motor, yang selamat dan yang luka. baik. Dia ceritakan semua. Oke, mengenai pembelaan yang dilakukan atau disampaikan oleh Robik, apakah juga menyampaikan Pak, seperti apa yang kita dengar di awal-awal kasus ini bahwa dikira bahwa gerombolan pemuda atau orang yang naik, pemuda yang naik sepeda motor itu merupakan begal. Apakah juga disampaikan pada etik tersebut Pak atau sidang etik kemarin? Saya kira karena prosesnya masih banding ya, biarkan itu menjadi haknya Robik. Tapi proses kemarin semua cerita yang mungkin pernah disampaikan oleh Robik di publik ya, maupun oleh anak-anak yang terlibat situ juga di publik diuji, termasuk dengan CCTV. Nah, saya kira proses cross examination yang mendalam itu, apalagi dengan adanya CCTV, udah sangat bagus gitu. Hmm. Baik, Pak Zainal ada pandangan juga Pak pendapat mengenai memang haknya Pak dari oknum ini Robik ini untuk mengajukan banding, tapi dari pihak keluarga mendengar niatan dari Robik ini seperti apa Pak? Pak Zainal? Ya, dia banding adalah hak dia, hak teradu. Tapi kami yakin bahwa banding itu akan ditolak. Kenapa? Karena Majelis Etik sudah menyampaikan bahwa dengan keyakinannya, dengan saksi-saksi, termasuk bukti rekaman, bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Aibda Robik terancam nyawanya sehingga melakukan penembakan. Tidak ada. Kemudian juga dalam pertimbangannya bahwa Robik melakukan semenang-menang, penembakan yang semenang-menang, anak di bawah umur, dan yang terakhir itu merusak citra polisi. Ini dasar daripada memutus sehingga dia di PTDH. Artinya diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau nanti itu dianulir, ya artinya bukti-bukti itu dimentahkan sendiri dong. Maka akan malu. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik, publik yang mengawasi, teman-teman media juga membantu mengawal kasus ini. Kalau besok sampai putusannya tidak sama dengan putusan yang kemarin, maka justru itu akan merusak citra polisi gitu loh.
Baik, upaya untuk mempertahankan atau memperbaiki citra polisi, Pak. Di tengah tadi kasus ini awalnya tidak segera dibuka, tidak segera terungkap, baru kemudian ke Pak Arianto menegur, baru kemudian diflorkan semuanya, begitu diekspos semuanya. Hingga saat ini kemudian tadi kita dengarkan kuasa hukum dari keluarga berharap ada kontrol dari masyarakat sehingga kemudian jika banding pasti ditolak. Tapi menurut pengalaman dari Pak Arianto, menghadapi hal seperti ini apa akan dilakukan nanti, Pak? Maksudnya Ya, biasanya perjalanan kasus seperti ini seperti apa? Melihat kesalahan yang dilakukan oleh oknum polisi ini. kalau ini masalah banding itu kalau memang di dalam aturan mereka hak seseorang boleh saja sampaikan. Tetapi saya pikir ya dengan melihat kejadian seperti ini dari cerita semula saya udah jelas nggak usah di sidang pun udah tahu lah itu bahwa itu kejadiannya seperti itu ya gitu ya. Bahwa ini memang orang ini pantas untuk dihukum karena apa dia salah menggunakan senjata api. Tadi senjata api itu tadi kan gini Bu, di dalam ketentuan diskresi ya polisi itu boleh mengambil tindakan sesuai dengan keputusan dia sendiri, tetapi harus satu memang untuk demi kepentingan yang mendesak waktu itu harus dilaksanakan dan kemudian ada sesuai tidak melanggar prosedur hukum dan kemudian dia harus berimbang antara kekuatan yang dilawan itu harus berimbang. Ini kan golok lawan senjata api. Ya. Apalagi goloknya jarak jauh kan. Jadi dia ancaman bahwa mengancam dirinya nggak masuk akal. Makanya apapun yang terjadi ini adalah betul-betul kekelalaian anggota. Kekeliruan di sini adalah karena polisi tidak pandai, tidak cepat sekali menetralisir kejadian itu. Tapi kejadian ini menurut saya Bu, ini sudah pembelajaran polisi yang menurut saya sudah maju banget. Sebelumnya nggak pernah polisi itu terbuka seperti secepat ini. Ada kasus, kemudian salah tembak, kemudian diramaikan di doang itu dan kemudian di PTDH dalam waktu 1 minggu ini hampir tidak pernah ada kasus itu. Kasus Pak Sambo aja dulu kan berapa itu lama banget kan itu. Jadi ini menurut saya Sudah cepat. sudah kecepatan yang lumayan ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini juga dilihat oleh polisi yang lain, terutama mengenai penggunaan senjata itu tadi. Iya. Jangan main-main. Kalau dulu biasanya salah tembak gitu tuh jarang sekali diproses sampai tuntas dan transparan, sehingga kita tidak tahu dan orang-orang lain, polisi lainnya juga tidak tahu kalau salah tembak itu kemudian risikonya sangat besar itu. Ini pembelajaran yang bagus sekali dan saya juga terima kasih pada jajaran Polri sudah cepat ya begitu transparan. Sehingga masyarakat mudah-mudahan sekarang agak sedikit reda lah gitu. Kita lihat perkembangannya, saya yakin bahwa nanti Pak Kapolres atasnya pasti akan diperiksa kembali untuk menentukan berapa Termasuk bobot. tadi Pak Arianto katakan bahwa ini sepertinya kecurigaan dari Pak Arianto adalah Kapolres Tabes ini di-framing oleh anak-anak Iya, kalau saya buahnya yang melihat di bawah-bawahnya. kasus yang ini ya. Artinya Pak, ini kan ada kecenderungan jangan-jangan yang di bawah-bawah Pak Kapolres ini Iya. kemudian melindungi rekannya ini. Nah bagaimana dengan itu Pak? Itu harus diperiksa karena gini kemarin ketika saya mendengar cerita itu dari Pak Kapolres kan beliau mengatakan bahwa ini memang anggota kami salah Pak eksesif. Tapi rupanya kan di luar saya dia sudah cerita di sana-sana bahwa framing seperti itu tadi cerita bahwa ini tawuran ini dan sebagainya. Saya curiga ya itu Pak Kapolres waktu mengumumkan itu dia tidak cek langsung dulu, langsung dia ngomong. Nah itu narasi itu dikarang oleh bawahannya dalam biasa kan polisi itu ya selalu melindungi teman-temannya ada tuh kecenderungan SP in group feelingnya atau angkatan darat esprit de corps-nya itu ada itu dia cenderung menutupi kesalahan temannya. Nah situlah dia bikin Pak ini Pak memang ada dalam rangka ini supaya ini terbela gitu kan tidak salah gitu. Nah Pak Kapolres tanpa kontrol rupanya langsung ngomong begitu. Ini yang dianggap oleh Pak penasihat tadi mengatakan itu hukumannya harus begitu gitu. Tapi untuk ini menurut saya sih penyelidikannya harus kenapa dulu Pak Kapolres itu mengumumkan itu. Pasti diperiksa pasti nanti kan. Dulu kamu dari siapa konsepnya. Nanti pasti akan diperiksa semua. Itu sehingga bisa viral kayak gitu tuh. Nah itulah yang harus diterapkan ya supaya kita bisa tahu seberapa jauh pertanggungjawaban atau kelalaian pimpinan yang di atasnya itu terhadap kekeliruan bawahnya yang menghilangkan nyawa orang dan melanggar HAM. Gitu, baik, artinya juga harus dievaluasi Pak bagaimana pengawasan yang melekat dari atasan ke bawahan belajar dari kasus ini. Kalau pengawasan melekat itu sudah ada Bu di dalam kode etik itu sudah ada lengkap gitu dan ada juga kesalahan itu kalau bawahan salah atasan juga ikut menanggung akibatnya karena bertanggung jawab itu sudah ada. Cuman dalam prakteknya itu jarang sekali terekspos bahwa ini terjadi kesalahan ini atasan ini pernah dihukum apa tidak itu dalam kehidupan polisi itu jarang terekspos. Jarang terekspos itu artinya memang ada tapi tidak terekspos atau sebenarnya tidak dilakukan hal ini? Saya tidak tahu itu. Jadi
sering terjadi kayak gitu ya, salah tembak anggota gitu ya. Ya, betul. Tapi kemudian kita dengar-dengar beritanya itu, kita juga tidak melihat atasannya ikut ditindak, atau dia sudah ditindak tetapi ditindak hanya pakai teguran atau apa. Kan penindakan itu kan bisa macam-macam ya. Yang paling ringan adalah teguran lisan dari pimpinannya, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga penempatan di tempat khusus, yang keempat demosi dan sebagainya. Iya, iya. Itu kira-kira begitu. Baik, catatan dari Pak Anam juga mengenai hal ini. Pak Arianto tidak banyak mendengar ternyata dari prakteknya pengawasan yang melekat ini, apakah ketika anak buahnya melakukan kesalahan atasannya juga diminta bertanggung jawab, ada teguran juga. Nah ini mungkin yang harus menjadi evaluasi bersama, salah satunya Pak Anam. Iya, yang memang harus diawasi atau mendapatkan evaluasi itu tidak hanya atasan langsung. Tapi kalau ini juga ada atasan kewilayahan ya Polres atau Polda, ya ini harus menjadi concern bersama. Lah itu yang paling penting. Dalam konteks ini kan harus dilihatnya secara komprehensif. Misalnya begini, bagaimana kontrol psikologi maupun administrasi atau bahkan pengetahuan terkait penggunaan senjata api terus berlangsung ataukah tidak gitu. Nah ini secara menyeluruh untuk kedepannya biar nggak terjadi apa-apa. Karena kalau dari pengalaman Aibda Robik ini salah satu yang paling penting adalah pengetahuan dia soal bagaimana menggunakan senjata api itu ya sangat memprihatinkan gitu. Aturannya tidak tahu, bagaimana ancaman tidak tahu, apakah menggunakan rasionalitas atau menggunakan sakwa sangka, perasaan gitu, itu kan tidak sesuai dengan SOP atau prosedur yang ada. Nah pembinaan itu ya juga Kapolres, Pak Kapolda ini juga penting untuk terus melihat ini. Nah dalam konteks yang lebih luas ya kami mendorong juga teman-teman yang waktu sidang etik bersaksi ya sudah diperiksa, ini teman-teman anak-anak ya, itu dikembalikan lagi kepada sekolah dan itu komitmennya sangat bagus. Kan kemarin juga sempat beberapa orang jadi tersangka. Ya anak-anak itulah kami dorong supaya itu dikembalikan lagi kepada sekolah ya sehingga tidak jalan kasus hukumnya, mereka bisa tumbuh kembang untuk kepentingan terbaik bagi dirinya, bagi keluarga dan bagi bangsa. Lah treatment itu penting dan ini menjadi komitmen kita semua termasuk Pak Kapolda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan yang memulai pendekatan untuk bagaimana dinamika masyarakat khususnya kenakalan remaja ditangani dengan cara-cara yang komprehensif, yang jauh lebih humanis seperti arahan dari Pak Kapolri. Gitu. Baik, cara-cara menangani kenakalan remaja yang lebih humanis sesuai dengan arahan Kapolri. Nanti Pak Arianto juga bisa berikan catatan mengenai hal ini, kita akan jeda sejenak, kami segera kembali sesaat lagi.